diutus hanya untuk bangsa Israel. Dan dalam Matius 5 nomor 7 nomor di 7 sampai nomor 7 sampai 8 ya. Di situ Yesus menyatakan kepada murid-muridnya, menyampaikan amanat dalam Matius 5 ya, jangan masuki bangsa-bangsa lain selain dari bangsa Israel. Sementara Yesus yang katanya bangkit dari kematian yang tertulis dalam Matius 28:19 itu mengatakan ya, sebentar, bukan bangkit ya, dibangkitkan. Gimana? Bukan bangkit, dibangkitkan. Iya, yang dibangkitkan. KPR 2 nomor 30 nomor 22 kan dan 32. Oke. Sementara Yesus yang telah dibangkitkan itu dalam Matius 28 nomor 19 menyampaikan pengajaran yang berbeda. Dia memerintahkan untuk menyampaikan untuk menyampaikan Injil ke seluruh bangsa. Jelaskan ini Yesus yang berbeda. Maka tapi jika memang teman-teman Kristen mengikuti Yesus anaknya Maria, Yesus anaknya Maria ini tidak pernah diperkenalkan sebagai Tuhan dan juga sesembahan. Yesus anaknya Maria ini tidak pernah memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan dan sesembahan. Bahkan dirinya pun bertuhan dan dia menyembah kepada Tuhan. Tapi dalam Bible ada Yesus-Yesus yang lainnya yang diperkenalkan dan memperkenalkan dirinya adalah seakan-akan Tuhan. Akan tetapi ada juga rasa pahit yang harus kita telan. Kan gitu Dinda Holong. Ketika kita mengimani pun Yesus anak Maria itu utusan, kita harus menelan kenyataan pahit. Apa kenyataan pahit yang harus kita telan? Yesus anaknya Maria diutus hanya untuk Bani Israel. Itu kenyataan pahit. Itu ya kenyataan pahit yang harus kutelan dulu ketika aku belajar Bible Dinda Holong. Dia diutus hanya untuk domba-domba yang tersesat dari Bani Israel. Saya bisa menjamin perkataan saya. Tidak saya dapati satu ayat pun di dalam Bible di mana Yesus berseru dengan perkataan, wahai manusia. Gak pernah. Dia selalu berkata, wahai Shema Israel, wahai orang Israel, dengarkan seruanku, hai Israel. Dia selalu berkata Israel, Israel, dan Israel. Dia tidak pernah berkata wahai manusia atau dia membawa nama alam semesta. Tidak. Terbatasnya dirinya hanya untuk Bani Israel. Bahkan dalam Matius 5 nomor 26, ketika ada seorang wanita Kanaan yang minta pertolongan kepada dia, Yesus mengumpamakan dengan umpama anjing. Bagaimana aku bisa mengambil roti dari anak kecil lalu kuberikan kepada anjing? Di ayat berikutnya setelah wanita itu mengakui dengan berkata, benar ya Tuhanku, namun anjing ini memakan remah-remah yang jatuh dari Tuhan, dari meja tuannya. Lalu Yesus memuji dia ketika dia mengikuti perkataan Yesus, mengakui diri dia itu bukan Bani Israel, bukan domba, tapi anjing. Besar imanmu ibu. Maka hari ini kamu akan diselamatkan. Dia mendapatkan keselamatan anaknya dari gangguan sihir. Akan tetapi oleh karena itu buat Dinda Holong ini sebenarnya ya nggak bisa dipungkirin, sosok si Dinda Holong ini akan ditolak oleh teman-teman Kristen. Dia akan dihujat oleh teman-teman Kristen. Bahkan mungkin tidak akan ada gereja yang bisa menerima pemahamannya. Benar nggak aku bilang Dinda Holong? Betul. Betul. Karena itu yang kau rasakan dulu, Dinda. Itu yang kau rasakan dulu. Gini. Tulangan Ipar, bisa saya bicara? Silakan. Gini ya Bang Anipar. Saya kan selama 2 minggu ini kan seringan masuk room teman abang, seiman abang ya. Satu contoh Bunda Ripa ya. Saya sering masuk situ dengan mereka mengundang, dengan Alek 01 juga saya sering ya. Ketika menurut saya mau mengatakan kebenaran daripada kitab, ya memang betul. Yang mengunjuk saya itu banyak, ya. Bahkan istilahnya yang mengatakan saya itu nggak Kristen itu juga banyak. Tapi biarlah. Namun menurut saya yang saya ungkapkan itu benar, karena memang
tertulis benar di dalam kitab bahwa Yesus itu bukan Tuhan atau Allah. Ya, saya masuk ke Ulangan Ipar sekarang ini, layaknya Yesus jadi panutan deh. Menurut saya ini benar, layak untuk ajaran dia, jalan yang benar. Ya, itu aja. Kalau namun ya istilahnya dikatain untuk membahas lain, aku nggak berani lagi bang, soalnya tulang aku udah apalah, takut dulu lah. Oke, boleh saya tambahkan narasi saya sedikit lagi? Karena gini bang, saya takut ini bang. Ketika saya bernarasi nanti berlebihan atau berbicara tentang kekristenan, itu nanti seperti Bunda Ripa masukkan YouTube, dibuat jadi VT, yang jadinya saya itu jadi viral. Jadi teman-teman semua nggak yang dekat sama saya lagi gitu loh. Nah, itu pemikiran yang salah, Holong. Seharusnya kau bersyukur karena kau nggak tahu dari orang yang menonton videomu ada banyak jiwa yang diselamatkan. Kau nggak akan tahu itu. Itu perbuatan baik. Karena apa? Apa yang kau sampaikan ini kebenaran. Kalau ada pendeta yang menggugatmu atas keyakinan dan pemahamanmu ini, aku siap mendampingimu. Memang begitu pengajaran di dalam Bible, gitu loh. Memang Yesus anak Maria itu nggak pernah mengaku dirinya Tuhan. Tapi, nah, kalau Dinda Holong pernah membaca kitab Matius 7 nomor 16, kalau Bang Faru nggak salah ya, dari nomor 16. Di situ Yesus itu memberikan sandi. Apa kata Yesus di situ? Dari buahnya kau bisa mengenal pohonnya. Kau bisa mengenal buahnya dari pohonnya. Kalau kita kaji dari pribadi dan kehidupan Yesus, dari pribadi dan kehidupan Yesus ini, dari peribadatan Yesus ini, kita bisa mengetahui pohon yang dimaksud Yesus ini apa. Islam apa Kristen? Aku ngomong kayak gini karena pengalamanku ketika aku Kristen 27 tahun di Holong, dan aku mendalami Bible. Aku tidak mau kau mengikuti aku karena kau berdasarkan ikut-ikutanmu saja, tidak. Tapi aku di sini berbicara kepada teman-teman Kristen yang mengajak teman-teman Kristen berdiskusi berdasarkan apa pengetahuanku terhadap Bible. Gitu loh. Jangan batasi pengetahuanku karena memang aku belajar. Di dalam Matius 7 nomor 16 Yesus mengatakan, dari buahnya kau mengenal pohonnya. Pohonnya ini apa yang dimaksud oleh Yesus? Sumbernya. Kita bisa lihat dari kehidupannya Yesus, anak Maria yang dikisahkan di dalam Bible. Contoh yang pertama, Lukas 2 nomor 21, di mana di situ dikisahkan Yesus kecil yang berusia 8 hari pada saat itu, dia dikerak kulit katannya. Dia disunat. Selaras dengan apa yang dikatakannya dalam Matius 5 nomor 17 sampai 18. Dia datang ke dunia ini untuk menyempurnakan hukum Taurat. Lebih baik bumi dan isinya hancur daripada satu iota dari hukum Taurat dibatalkan. Kita saksikan dulu pohon yang dimaksud Yesus ini Islam atau Kristen. Ayo kita jujur kita jujur berdiskusi teman-teman. Ya, kita lihat buah dari Yesus ini tadi. Baru kita nanti mengarah ke pohonnya. Lukas 2 nomor 21 dikisahkan Yesus bersunat ketika dia masih kecil. Sekarang saya tanya sama si Dinda Holong, dari antara Islam dan Kristen, agama mana ini yang mengamalkan sunat? Dengar dulu bang. Bisa nggak kalau pertanyaan itu jangan ditanya dulu sama aku, karena gini, saya kemarin menyampaikan di Bunda Ripa juga bang ya. Ini gimana ya? Tapi oke, saya akan sampaikan sedikit narasi saya di Bunda Ripa. Saya mengatakan yang menurut saya, penglihatan saya itu pengajaran daripada Yesus itu yang mengikuti itu sebenarnya Islam. Karena apa? Sunat bukan babi. Ya. Sunat nggak makan babi, hal kecil aja yang saya sampaikan, 2 hal itu aja yang sampai saya sampaikan dulu. Ya, kalau kita ikutin ajaran secara beragama aja, secara beribadah aja udah salah. Ya, kita lihat Yesus pergi ke bukit naik, dia berdoa pakai apa? Dan ketika kita masuk gereja, kita lihat pak cewek di samping enak. Nah, jadi dia menggunakan kain. Jadi aku kasih informasi sedikit ini ya. Ini pun tertulis di dalam kitab Markus. Ya, dalam kitab Markus. Kain lenan ini yang dimiliki oleh Rabi Yahudi, guru Yahudi.
di mana ketika mereka beribadah, kain lenan yang biasanya diikat di pinggangnya, itu kain lenan itu kalau kayak di kami itu kain kafan. Kalau orang pernah nengok ada saudara-saudara kami ya yang pergi tanpa ada jahitan kain itu, pergi ke Masjidil Haram, haji atau umroh, seperti itulah kain lenan. Fungsinya itu apa? Menutupi sekujur tubuhnya ketika dia berdoa. Dan itu dimiliki oleh Rabi Yahudi. Dan tak perlu lagi melanjutkan, kan? Tidak perlu lagi, karena dia sudah mengakui sebuah buah yang ditunjukkan oleh Yesus mengarah pada pohonnya itu adalah Islam. Dia sudah mengakui. Dari buahnya, Matius 7 nomor 16, dari buahnya kau bisa mengenal pohonnya. Buahnya itu adalah perbuatan dan juga perkataannya Yesus, semua itu mengarah kepada Islam. Maka pohon yang dimaksud oleh Yesus adalah pohon tauhid, di mana antara Islam dengan Kristen, Islamlah yang tetap berpegang kepada ajaran dari nabi-nabi terdahulu, mengesahkan Allah dan mengikuti syariat dari nabi-nabi yang mereka ikuti. Dan Nabi kami, Nabi Muhammad SAW, menyampaikan syariat yang dimana syariat itu hampir sama dengan nabi-nabi terdahulu. Maka ya, pohon yang dimaksud oleh Yesus dalam Markus 7 nomor 16 ini tadi adalah pohon Islam. Begini Markus 7:16. Jadi selesai udah diskusi kita kan, cuman muncul pertanyaan dalam hatiku jadinya sepanjang berdiskusi sama psikolognya. Jika memang sudah seperti itunya pemikiran dan juga pemahamanmu, kenapa masih Kristen? Aduh loh, bingung aku jadinya gitu. Karena gini, jujur holong ya, pemikiran yang kau miliki ini adalah pemikiran tuh ketika aku di Kristen dulu hingga aku menerima Islam. Aku baca Matius 7:16 ini dulu terkejut aku holong. Dari buahnya kau akan mengenal pohonnya, kata dia. Buah itu adalah hasil perbuatan dari pohon yang menghasilkan buah. Coba aku tengok dulu perbuatan dan perkataan Yesus ini ya. Tapi aku pilih-pilih dulu Yesus anak Maria. Aku gak mau Yesus yang bertemu Yohanes di Pulau Patmos, Yesus yang bertemu Paulus, Yesus yang digantung, Yesus yang ini gak mau. Aku kaji-kaji itu mana perkataan dari Yesus anaknya Maria. Ternyata mengarah kepada Islam. Makanya aku punya ketertarikan dulu mempelajari Islam. Ku pelajarin lah Islam. Bener. Sinkron dengan apa yang dilakukan dan juga diajarkan oleh Yesus. Yesus itu nggak pernah ngajarkan makan babi. Yesus itu nggak pernah ngajarkan ke gereja hari Minggu. Yesus itu nggak pernah ngajarkan tepuk-tepuk tangan nyanyi-nyanyi. Yesus itu tidak pernah mengajarkan ritual peribadatan yang dipimpin oleh pendeta, oleh Kristen, enggak. Bentar tulang. Teman-teman saya Kristen yang di bawah ya, kalau tapping itu yang benar-benar aja ya. Saya bukan mengikuti kata Bang Faruk ataupun tulang ini. Sebenarnya saya nggak bisa manggil abang ya, saya manggil tulang karena mama saya belum Tonga. Saya bukan ngikuti dia, bukan ngikuti omongan dia. Saya orangnya ngikuti apa kata hati saya dan yang saya pelajari. Bagi teman-teman saya yang di bawah, itu omongan dia itu cobalah kita simak dengan benar. Kita pikirkan secara logika, itu benar nggak? Sebagian kita Kristen tuh lain ya, aku Protestan ya. Kita tuh memang betul, kita beragama dengan kata tulang ini tadi, ya saudara-saudara. Kita udah berlebihan ya, kita nyanyi joget-joget, oh sana sini ya kan, itu namanya nggak ibadah menurut saya. Karena apa? Kita secara logika kita meminta sesuatu dengan orang tua kita. Apabila kita joget-joget, bapak minta uang ya, kayak tempeleng kita ya. Tapi di kita sudah dikatakan, masuklah dan kamu tutuplah pintumu, berdoalah, sujud. Itu ajaran Yesus. Bukan malah kita sampai habis suara. Maaf, rata-rata pendeta yang saya lihat suaranya kayak bebek tapi jepit. Bahkan apa yang dikatakan Yesus ini holong di dalam kitab Matius ketika dia mengklaim menyempurnakan hukum Taurat, di mana hukum Taurat berdasarkan Ulangan 33 nomor 4, Ulangan 4 nomor 44 adalah sebuah ketentuan dan juga hukum yang didedikasikan untuk Bani Israel. Ya, ketika Yesus sujud dalam Matius 26 nomor 39, Musa pun sujud beribadah kepada Tuhannya, yang tertulis di dalam Keluaran 34 nomor 8.
Musa saja, Nabi sebelum Yesus ini, Keluaran 34 nomor 8 menceritakan dia sujud juga loh. Lantas ketika teman-teman Kristen mengklaim Bible Perjanjian Lama yang ada pada kalian adalah hukum Taurat, kitab Taurat yang dibawa Musa, kenapa peribadatanmu berbeda sama Musa? Kenapa kau nyanyi-nyanyi? Kenapa kau tepuk-tepuk tangan? Maaf cakap, kenapa seperti berjoget-joget? Sementara kitabnya Musa tidak pernah mengajarkan hal itu. Makanya kehadiran saya di sini teman-teman, bukan saya membenci Kristen. Kenapa pula aku benci Kristen? Orang tuaku, keluargaku semua Kristen. Cuman aku mau mengajak kepada teman-teman, sebelum kau mengatakan dirimu Kristen, baca dulu Bibelmu. Dari Kejadian sampai Wahyu. Yang terjadi saat ini, kalian sia-siakan waktuku yang bertahun-tahun baca Bibel. Sampai aku lebih memilih menjadi pengangguran waktu itu. Aku nggak mau bekerja, supaya sehari-hariku pagi, siang, sore baca Bibel, mendalami Bible. Alhamdulillah atas izin dari Tuhanku, berkali-kali ku selesaikan bacaan Bibelku. Terkadang aku tidur dulu, Bibel di kepala aku kayak gini, aku tidur Bibel di kepala aku loh gini, ketutup muka aku sama Bibel itu, sampai seperti itu. Tapi ketika aku hadir di TikTok ini membacakan Bibel kepada kalian, aku tidak berupaya menafsirkannya, aku membacakan kepada kalian. Kalian bilang aku menghujat, kalian caci aku, kalian maki aku. Kenapa kalian begitu? Makanya berkali-kali ku katakan harusnya kalian berikan aku apresiasi, sebagaimana kalian berikan juga pendeta itu apresiasi. Lamanya waktu pendeta baca Bible dengan aku baca Bible gak lebih lama pendeta. Gak lebih lama pendeta, aku lebih lama dulu mendalami Bible itu, meskipun aku tidak melalui jalur pendidikan yang formal. Tapi pendeta kalian beri apresiasi, aku kalian beri penghinaan. Pendeta belum tentu jujur menyampaikan Bible, sementara aku hanya membacakan. Tapi kalian maki aku, kalian caci aku, kalian hujat aku. Yang malahan kebalik, aku dapat apresiasi dari saudara muslimku. Padahal aku tidak baca Quran, aku tidak memberikan pengajaran Islam di sini gitu loh. Karena memang aku akui dari saudara-saudara muslimku yang di bawah, akulah muslim yang paling longor. Kalau dalam pemahaman Quran dan yang lainnya, aku muslim paling longor di sini. Gini aja lah. Ini aja tuh lah. Kalau masalah gitu ya, mungkin kalau kita secara berpikirnya ya salingnya sama dengan aku. Aku ini. Nah, bikin turun dulu ya, sebelum. Siap, Pak Winata, siap. Aku ini masuk ke rumah Edis TV udah sesama Kristen. Ketika saya membantah dengan omongan semua Edis TV yang menurut saya itu semua bohong, ya menurut saya bohong, dan saya mengatakan dia itu cari duit untuk makan dia di Amerika sana. Kita ngambil logikanya. Aku gini, aku orangnya nggak mau terlalu banyak ngomong, nggak mau terlalu apa ya. Contoh, dia mengatakan dia pengikut Yesus setia, berani. Sekarang pertanyaannya gampang. Ada tertulis mengatakan, jika engkau mengikuti aku, kau akan bagaikan domba di tengah-tengah serigala. Ya. Ya. Kenapa? Kalau menurut dia ajaran Yesus itu benar, ngapain dia pergi ke Amerika? Ayo diskusi dengan benar, masuk ke tempat dia sendiri, Indonesia. Baru pengikut Yesus saya akui berani. Maka saya bilang, kau itu Edis TV pembohong, kau itu cari makan, ya, cari makan, nggak lebih kau daripada situ, karena ajaran itu nggak ada yang, omongan kamu itu nggak ada yang benar. Kamu bilang kamu ikut Yesus, dari kamu aja, diri kamu sendiri bisa saya lihat kamu itu pembohong, nggak benar kalau saya bilang gitu kan. Cuma tiba-tiba saya langsung diturunin, oke lah. Baik, kan ada itu video dia viral itu, dia mengklaim dirinya memiliki uang ratusan ribu dolar. Ada itu, dia ngisi khotbah apa itu di Amerika beserta dengan teman-teman Kristen. Dia bilang dia punya uang, dia punya aset ratusan ribu dolar. Ratusan ribu dolar itu miliaran teman-teman, miliaran. Jadi benar dibilang Dinda Holong ini tadi,
Dia cair dari situ, tapi itu urusan dia lah. Saya tidak mau menanggapi Iya, itu. saya berani mengatakan di sini ya. Saya berani mengatakan di sini karena saya merasa ditipu dengan ucapan dia selalu. Ya, saya pun berani berbicara di Komal. Contoh seperti 1 minggu yang lalu, 3 hari yang lalu, sampai saya berdua jam disuruh Bunda Ripa. Ya, mungkin secara sekarang teman-teman mendengar saya, narasi saya agak berbeda daripada kemarin. Ya, saya sekarang tren dulu lah. Karena just tahu ini motor saya pun nggak ada lagi, cuma saya nggak perlu kasih tahu ini Komal ya. Nah, jadi jangan percaya dengan omongan Edis TV, itu semua bohong ya. Terlebih-lebih Bang Epeling tua yang pintar-pintar main kata-kata tuh, Nah, jangan, dia hanya pintar berbicara, namun hasil yang dia omongin itu, arti yang dia omongin mungkin dia pun nggak tahu gitu loh. Karena dia apa, nggak seperti aku nggak ada pendidikan, sekolah pun enggak, dia ada, cuma saya pakai pikiran, pakai otak, karena Tuhan itu memberikan saya otak untuk berpikir dan bisa membedakan mana yang omongan yang benar dan yang salah. Saya berani mengatakan kenapa Islam itu yang mengikuti ajaran Yesus, karena menurut saya Allah ataupun Tuhan itu satu, Bapa di surga. Contoh, saya di lingkungan muslimah. Kami 1454 kakak di sini. 60% itu muslim. Ya. Contoh, kita ajak aja dengan berbicara satu bicara ini bisa kita dengar baik-baik. Asyhadu la ilaha illallah, ada Tuhan selain Allah. Maka masuk Kristen Tritunggal 3 Tuhan. Saya pun jadi bingung sampai sekarang. Ya, tapi saya ini loh, tulang dengar jangan tertawa tulang. Nah, saya itu selalu belajar karena menurut saya pun saya itu orang nggak pintar, jujur. Saya ini sekolahnya sampai kelas 4 SD. Cuma saya selalu mendengar diskusi-diskusi orang itu kayak gitu ya. Lalu mereka baca, saya nanti contoh dalam sekian-sekian, saya baca, lari dari yang mereka omongin. Gitu. Gitu saya orangnya. Jadi menurut saya kebanyakan bohong. Antara yang ini banyak bohong ini. Edis TV sama Epeling tua, yang pintaran kata-kata tuh. Maka mereka itu asal saya minta naik, apalagi Epeling, saya diturunin, naik langsung turunin. Karena apa? Mereka gini loh, menurut mereka itu saya lawan mereka, padahal saya ini nggak lawan mereka. Kan saya selalu bilang, saya ingin belajar bang. Cobalah, tunjukkan satu ayat yang mengatakan Yesus itu Tuhan. Ya bisanya. Enggak, gini. Ini teman-teman Kristen di bawah banyak yang tapping, dia bilang kamu itu Islam yang saya bayar untuk berbicara di sini. Ada nggak bukti otentik di tempatmu sekarang, kalau kamu di rumah, menunjukkan kamu itu adalah seorang Kristen? Oh, tapi harus saya jalan dulu bang, soalnya saya bahkan kafe tempat mama saya. Oh, jauh? Enggak juga sih, paling ada apalah nih, sekitar 40 meter. Ya, bisa ditunjukkan. Apa yang bisa Anda tunjukkan bahwasanya Anda itu seorang Kristen? Karena kan nanti gini ya, dibangun narasi bahwasanya saya membayar saudara muslim ngaku-ngaku Kristen untuk membenarkan perkataanku. Kita harus jaga juga itu, karena ini media sosial teman-teman ya. Jangan sampai fitnah itu menyebar ke platform media sosial lainnya, entah di Facebook, entah di YouTube gitu loh. Ini abang ini menunjukkan, ya Bang Holong menunjukkan dia Kristen. Ini yang mau ditunjukkan dia, buktinya bahwasanya dia saat ini masih Kristen. Ini salib saya. Nah, jelas ya. Ada Kristen teman-teman ya, ada salib di rumahnya ya. Itu salib atau apa tuh? Bulan, salib kan? Salib. Jadi aku pribadi cukup respect ya sama Holong ini, cukup respect dia. Ya mungkin inilah manfaat dari dunia dialektika ini teman-teman ya. Karena apa?
Dia ini aku yakin percaya dia belum pernah baca Bible ini dari kejadian sampai Wahyu belum. Dia belum pernah baca ini karena ketika dia mengatakan Bible dia tidak bisa merunutkan dalilnya gitu. Tapi pemikiran yang ada pada saat dia, pada diri dia, pemahaman yang ada pada diri dia adalah pemahaman dari orang yang sudah pernah rampung baca Bible. Maka aku mau tanya, ini pemahaman ini hadir ketika Dinda Holong baca Bible atau mendengarkan narasi-narasi dari apologet Islam dan apologet Kristen? Ini Dengan dulu saya tuh nggak pernah yang namanya ikut-ikutan seperti ini, Bang. Saya tulang. Tapi ketika saya lihat banyak debat diskusi agama ini, ya saya kan nonton TikTok juga nih. Sampai sekarang pun saya jadi privat karena banyak yang nggak benar ya. Nah, ketika mereka berbicara, contoh dalam Matius sekian saya buka, itu di rumah saya buka. Lalu ketika dia menerangkan, saya coba pikir, ini bohong. Kalau benar saya benarkan. ini itu siapa? Apologet Islam atau apologet Kristen? Kristen, contoh Bang Epeling, itu perempuan yang sering pakai hijab juga kan. Nah, gitu. Jadi berapa minggu nih yang selama 2 minggu ini saya jadi kebanyakan contoh kena undang juga ya. Contoh seperti Bang Alex kali undang tuh Bunda Ripa, banyak yang undang saya. Memang dari agama Islam dia yang undang saya. Nah, dan mereka selalu bertanya, "Tolong, Yesus itu Tuhan atau Allah?" Enggak, itu enggak Tuhan, enggak Allah. Itu utusan. Gitu loh. Tapi ketika mereka minta saya generasi lebih, saya bisa juga. Cuman karena apa? Menurut saya sekarang ini saya ini terjepit juga ya. Kalau saya baca DM-nya udah beratusan yang nggak benar gitu loh. Enggak, maksud aku gini loh Holong, pemahamanmu yang kau dapatkan saat ini karena kau baca Bible atau karena kau melihat debat di TikTok ini? Mendengar, melihat debat di TikTok, sekalian saya melihat isi kitab. Oh, mencari tahu kebenarannya, kau bukalah Biblemu kan gitu. Andai kan ada apalagi Islam mengatakan dalam ayat ini Yesus mengatakan begini-gini, kau catat. Terus kau buka di Bible. Inilah contoh kecil ya. Saya nggak tahu musim mana ini. Aku dan bapakku sama. Ya, cuma dibaca dong. Nah, dibaca dong ke bawah. Apa? Kenapa? Aku dan anak aku sama, tapi hak siapa lebih tinggi harus ada. Ya. Kita berpikir secara ya, pengajaran itu yang maksud dia satu itu adalah pengajaran. Di ayat berikutnya ada penjelasannya itu. Kan gitu. Lalu ada kata mengatakan, inilah anakku yang kukasihi. Padanya aku berkenan. Anakku bukan Tuhanku. Iya betul. Matius 3:17. Yang ketiga, Bapa. Nah, Yesus berdoa memanggil Tuhan. Lah, kenapa kita sebut Yesus itu sekali? Itu kan pemikiran bodoh. Dan kita berarti saat ini Holong nggak ke gereja lagi. ke gereja. Oh, masih ke gereja. Iya. Tapi peribadatan itu udah nggak kusuk lagi lah ya dalam hati itu ya ketika ke gereja karena tidak selaras dengan pemahaman kan. Ya gimana ya? Kalau menurut saya gini aja. Yang Aduh, kena dia. Kena selongnya teman-teman. Kena selongnya. Kena. Oke, kita rungkat dulu teman-teman ya. Kena dia. Nggak tahu kenapa. Saya nggak tahu kenapa. Kok kena dia ya? Nggak ngerokok dia tadi kan? Hah? Kok kena dia? Oh, dilaporkan dia. Dilaporkan dia teman-teman. Oke lah, kita rungkat dulu teman-teman ya. Sayang kali teman-teman. Ya jika ada salah kata mohon maaf, padahal saya menampur kita sempurnakan dengan doa tafarul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang kata latria, di mana ayat-ayat yang tertulis manusia berlatria kepada Yesus jelas ya teman-teman ya. Di dalam Wahyu 22 ayat yang ketiga, Filipi 3 ayat yang ketiga. Walaupun mereka tidak menerima untuk itu, tetapi itu berlatria kepada Yesus Kristus. Ya.
Terima kasih untuk Yonatan Andar untuk diskusinya. Sama-sama. Maaf kalau ada kata-kata saya yang salah. Terus Ya juga banyak salahnya. Diam dulu waktu saya. Nandar, ya, jangan ngeles lagi kayak Baja ya. Nandar, buka hatimu. Buka hatimu. Bukalah sedikit untuk aku, cie. Nah, ini juga salah satu kalah debat, kalah PK. Ini juga salah satu kelebihan Oki. Oki meskipun muter-muter kemana-mana teman-teman, tapi dia masih bisa santun ya. Nih Oki, sudah gua bilang Oki, Kristen di muka bumi itu dibohongi dengan terjemahan, terutama di Indonesia. Oki tadi bilang, Nandar, Wahyu 22 nomor 5, Bapa Yesus, mereka ini adalah Raja. Kiki, ya ampun, mereka dibohongi dengan terjemahan teman-teman, ya ampun. Kita lihat dah. Kita lihat teman-teman ya. Kita kelas 3 SD sudah dibelajar SPOK, subjek, predikat, objek, keterangan. Oke, gak ngerti itu. Kita lihat teman-teman ya. Makasih, Masya Allah. Terima kasih teman-teman. Lihat nih ya teman-teman. Dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya. Mereka di sini siapa? Orang-orang yang masuk surga. Lampu dan cahaya matahari ini. Dan malam tidak akan lagi ada di sana, dan mereka tidak akan memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari. Mereka ini siapa? Bukan Allah, bukan Allah di sini. Mereka itu maksudnya para penghuni surga. Sebab Tuhan Allah lah akan menerangi mereka. Dan mereka akan memerintah sebagai raja sebagai selama-lamanya. Mereka di sini itu bukan kepada Allah Bapa dan Roh Kudus, tetapi kepada mereka penghuni surga. Cuma gara-gara terjemahan salah, diterjemahkan menjadi raja. Raja di sini bukan gede loh, raja kecil. Ini kalau kita lihat terjemahan lain, malam tidak akan ada lagi sehingga mereka tidak akan memerlukan cahaya lampu atau matahari. Karena Tuhan Allah akan menerangi mereka dan mereka akan memerintah selama-lamanya. Memerintah itu kita lihat teman-teman ya di dalam Bubble Hub-nya. Kita lihat di dalam Bubble Hub-nya. Saya bukan ngeles loh, saya nunjukkan data nih. Teman-teman, di sini ada kata-kata they will reign to the eggs. Apa namanya itu? Of the eggs, kan? Apa di sini? They will reign. Nah, kita lihat teman-teman, apa itu? Kita lihat nih. Saya sudah terjemahkan dalam bahasa Inggris, Inggris Indonesia. They will reign. Mereka akan memerintah. Makanya terjemahan yang benar, mereka akan memerintah, bukan jadi raja. Gara-gara nih, teman-teman ya, ini di sini apa? They will reign. Ya, mereka akan memerintah, bukan jadi raja. Sudah kejebak juga si Oki. Nandar, Bapa Allah itu adalah satu dengan Yesus, makanya di sini mereka akan jadi raja. Yang dipikir Oki itu mereka di sini Bapa dan Roh Kudus dan Yesus, padahal yang dimaksud mereka di sini itu para penghuni sorga. Maksudnya mereka akan memerintah selama-lamanya. Maksudnya gini, aku pengen bidadari, langsung datang bidadari. Aku pengen apel, langsung datang apel. Aku pengen miyabi, langsung datang miyabi. Maksudnya begitu Oki. Bukan mereka ini Yesus dan Bapa. Aduh, masa bahasa Indonesia aja nggak dipahami? Ini Ki, kita harus fokus di sini Ki. Dan malam tidak akan lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka. Mereka akan memerintah sebagai raja. Inilah salahnya di sini. Rajanya ini gini nggak ada. Kalau dalam terjemahan ayat ya teman-teman, ini terjemahan yang benar nih. Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah selama-lamanya. Tuh, gara-gara terjemahan, Oki jadi salah. Makanya belajar bahasa Yunani, biar nggak disesatkan terjemahan. Kemudian, tadi berapa? Filipi ini juga salah lagi sih Oki ini. Filipi 3, ayat ketiga. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah. Di dalam bahasa Yunani-nya kita lihat. Dalam bahasa Yunani-nya saya baca. Ya, oke, langsung aja, waktunya nggak cukup. Di sini memang ada kata latria. Cuma latrianya bukan kepada Yesus. Ini ada kata latria, tetapi yang beribadah oleh Roh Allah, bukan beribadah kepada Yesus, bukan menyembah kepada Yesus. Yang menyembah oleh Roh Allah.
Aduh, oke ini ya ampun. Masya Allah, terima kasih bunganya. Saya yakin orang-orang pintar bisa ngecek sendiri kok. Bahasa Inggrisnya ada, bahasa Yunaninya ada. Ya oke, saya nggak pernah mengeles loh Ki. Saya itu pakai data loh. Nggak pakai Terus Oki bertanya, di mana para nabi menyembah Allah? Allahnya Mekah. Allahnya Mekah itulah yang menyelamatkan Musa dari kejaran Fir'aun. Makanya di dalam Quran surat Toha dijelaskan bahwa Tuhan yang disembah oleh Nabi Muhammad itulah yang disembah oleh Nabi Musa. Jeder. Duh, nggak tega aku lihat Oki nih. Oke, makasih ya. Aduh, kita kalah PK di akhir nih. Udah, gue masih gak terima dia. Ya, nggak apa-apa kalau nggak dijawab. Udah oke. Udah oke, makanya belajar lagi ya Ki ya. Ya, belajar lagi Ki. Loh, aku dari tadi di atas. Di atas apa? Di atas apa? Oke, Nandar, nanti kita akan lanjutkan di diskusi-diskusi berikutnya ya, Nandar ya. Bobok. Masa gue suruh belajar. Aduh, oke, masa. Aduh, kadang ya ampun ya, memang kalau hidayah itu ya. Masa kata-kata begini nggak bisa dipahami? Iya, memang ada kata latria, cuma latrianya bukan kepada Yesus. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah, bukan beribadah kepada Yesus, beribadah karena Roh Allah. Ya, bukan beribadah kepada Yesus. Masa begini aja nggak paham? Oke. Kita berdebat dengan Oten ini ibarat kita berdebat dengan anak-anak kita yang masih kecil. Ngeyel. Aduh. Kalau saya dicek bahasa Inggrisnya, saya cek bahasa Yunaninya. Ya ampun. Gimana teman-teman, sinyalku aman? Aman sinyalku? Teman-teman, gimana aman sinyalku? Aman. Makasih ya teman-teman yang sudah posting ulang. Terima kasih. Yang sudah nonton, terima kasih. Yang sudah nge-give, saya nggak tahu. Tadi saya nggak tahu dan nggak lihat siapa yang nge-give. Tetapi Allah Maha melihat yang sudah mensupport baik dengan give, dengan tap-tap layar, dengan posting ulang. Masing-masing orang mempunyai kemampuannya. Tidak ada kewajiban nge-give. Karena setiap orang itu ada yang rezekinya sedikit, ya kan? Ada yang rezekinya banyak. Kalau rezeki kita masih seret, nggak usah nge-give. Ya, tuh cukup tap-tap layar. Yang nge-give saya doakan masuk surga Firdaus. Yang tap-tap layar saya doakan masuk surga Firdaus. Yang posting ulang saya doakan masuk surga Firdaus. Jangan pernah meremehkan doa dari siapapun, karena kita tidak pernah tahu doa dari mulut siapa yang dikabulkan oleh Allah. Meskipun saya bukan orang soleh, meskipun saya bukan kiai, bukan ulama, tetapi boleh kiranya doa saya dikabulkan oleh Allah. Dan doa saya bukan doa kejelekan, melainkan doa keburukan. Nandar, aku Oton dari tadi nonton kamu terus, masa nggak didoakan? Tidak ada doa yang lebih baik untuk orang kafir kecuali mereka didoakan dapat hidayah. Baik buat teman-teman kafir yang nonton live ini, saya doakan mudah-mudahan teman-teman kafir di sini suatu saat mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Saya mau sholat asar dulu. Mohon maaf teman-teman, saya nggak bisa lanjut dulu. Saya mau sholat asar dulu ya. Terima kasih semuanya. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you again. Bahasa Inggris, bahasa Batak mau lihat godang, bahasa Padang tarimo kasih, bahasa Madura matur sakalang kongcong, bahasa Jawa matur suwun singkatah. Nggih monggo pinara kulo Arab tumbas kecap nggih mboten napa-napa nggih monggo. Bahasa Sundanya sapun nyereh, pegat simpai, paturai patepang deui. Bahasa Aceh, aku nggak tahu bahasa Aceh. Apa bahasa Aceh? Bahasa Ibraninya lehit raot, haferim, pehaferot, hayakarim. Bahasa Aramaiknya taudisagi. Kalau bahasa Aceh apa nih? Bahasa Aram, taudisagi.
Temineng Genas, aduh, apa nih Temineng? Masa Temineng? Trimong gase, yo. Oke teman-teman, aku pamit dulu ya. Trimong genase, aligato, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Masa harus disuruh searching dulu baru tahu pribadi itu apa? Udah dicari tadi loh, udah dijelaskan loh. Padahal udah terlalu lama kamu dari tadi berkoar-koar. Iya, yang saya maksudkan itu seperti kan saya bilang, Bapak Tuhan, ada yang bilang gitu, Yesus Tuhan. Dua pribadi, jelas di sini dua pribadi. Iya, terus? Iya. Terus sama dengan ditambah masalah terus pribadi. Coba timbulkan dulu itu mukanya tuh. Enggak ada Takut mukanya. takut dia Bang Darlian, takut dia Oten itu mereka yang menyembah Yesus itu paling penakut Bang Darlian. Takut untuk open camp. Saya memang nggak Takut bisa. mereka, Bang Darlian. Mau dipaksa gimana? Sengaja mereka naik ke rumah orang Islam pakai akun kecil, sengaja Bang Darlian, emang kayak gitu biasa, udah terbiasa mereka orang Islam. Gimana? Mukanya. Aduh. Coba mau lihat Kalau mau mukanya itu mau jihad gitu. Oh, nggak begitu. Jihad itu melahirkan juga jihad. Enggak ada mukanya hantu biasanya. Kalau hantu kan nggak bisa dilihat. iya. Nah itu dia hantu dia hantu. Iya, aku Kalau hantu. manusia nggak seperti ini ya. Ada gigi, ada hidung, Ada giginya. mata, ya. Ada alis, ada rambut. Kenal lagi Ini manusia nih. kenal lagi Ini manusia. Jadi Ada telinga. Telinga untuk apa tuh? Untuk mendengar katanya. konten apa nih? Untuk apa? Untuk itu dia. mencium. Konten apa nih? Dia Kristen dia. Aku Kristen Pak. Iya, konten Ini apa? teman-temanku ini orang Islam semata. Cuman kami itu komunikasi, sharing-sharing, bukan membicarakan yang nggak penting. Iya, konten apa? Ya seperti yang Bapak dengar, seperti apa kan gitu. Iya. Kok nanya sih? Kan telinga untuk mendengar Pak. Iya, kontennya konten apa gitu loh. Mati Darlian bikin oten berantakan hari ini ya. Ya kalau mengaku konten semua Tangan orang kuat, Darlian. Oh, dia namanya apa? Gerejanya Dia emang Kristen. Jadi anda ragu Darlian ini bukan Kristen? Darlian, mereka ragukan kau bukan Kristen katanya. Puji Tuhan, saya Kristen. Iya, makanya saya tanya, dia nggak mau ngaku kan? Kristen apa? GPIB. GPG. GPIB itu berarti kalau nggak salah singkatannya tuh aku dengar dari nyamuk tadi tuh Apa? GP Gereja Protestan Indonesia bagian Barat ya. Di mana? Mana? Gereja Protestan Indonesia. Kan GPIB itu singkatan Pak. Oh, jadi hanya Itu bagian barat. simbol gereja. Apa Iya, ibaratnya itu merek? Hanya bagian barat. Kau lihat saja profilnya dia tuh, fotonya Darlian tuh. Iya, maksud saya hanya bagian barat. Kristennya hanya bagian barat gitu. Penting lah, intinya dia Kristen itu loh. Di Arab Saudi Ini juga Kristen. ada orang Kristen. Ya, Ya, baru tahu aja kalau ada Kristen itu yang mengkelompokkan dirinya hanya bagian barat. Kan itu Gereja Batak singkatan Pak, Protestan. singkatan. Tahu nggak GPIB? Cari dulu di Google apa itu arti GPIB. Karena itu ada di daerah sana barat gitu loh, Mario. Gimana sih? Iya, nggak ngerti-ngerti. Kalau orang Susah Kristen banyak kali. Pak. Seluruh dunia, orang Islam pun seluruh dunia juga. Gimana ini? Ya, jadi nggak pernah ke timur gitu. Kalau ke timur aku nggak pernah. Cuma kalau di sini aku Kristen. Oh, tapi posisinya di timur gitu. intinya GP itu di bawah GPI itu loh. Betul nggak? GBI. Ustaz. GPI kalau kita baca di ini, jadi GPIB itu Gereja Protestan Indonesia bagian Barat. Iya, ya. Ini Gereja Protestan Indonesia merupakan bagian dari Gereja Protestan Indonesia GPI. Nah, itu loh. maksudnya. Kok kami lebih paham sih, Mario? Aduh. Iya, masa kau Kristen? Aish. Ibaratnya itu ranting-ranting.
Ya. Iya, karena kerasaannya aja mereka mau